ibadah hari Minggu pagi hari ini. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat ini sejenak. Kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bila kiranya apa yang kami lakukan pagi hari ini Bapa, segala pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kita naikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, duka-Mu hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, duka-Mu akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami kagum akan perhatian-Mu. Tuhan begitu ajaib memelihara kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan sekarang dengan penuh perhatian Tuhan menjaga kami. Menghibur kami, menguatkan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan membawa kami dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu, mencari wajah. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan bersuka cita atas ibadah kami. Karena itu berkati, mohon kehadiran-Mu di sini memenuhi kami. Allah Roh Kudus akan membawa kami lebih dalam untuk menikmati hadirat Bapa di surga. Allah Roh Kudus akan memimpin kami, mengurapi kami, supaya apa yang kami lakukan ini berdampak, bernilai kekal bagi kami dan menolong kami untuk bertumbuh, bersuka cita. Tuhan mengenyangkan kami dengan kasih setia-Mu di sini dalam hadirat-Mu. Berkati Tuhan. Tuhan berfirman kepada kami, meneguhkan, menguatkan, memulihkan kami. Dan biar kiranya kehendak-Mu dinyatakan di antara kami. Berkatilah ibadah ini. Dan kami pertaruhkan ibadah ini dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, bagi kemuliaan Anak Domba. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita bersyukur saudara, kita bisa beribadah bersama-sama. Masih banyak tempat ibadah yang belum membuka ibadah untuk ibadah bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita pakai kesempatan ini untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja
Jangan pernah ragukan akan kesetiaannya. Karena hanya Dialah yang memegang hidup kita. Kita naikkan pujian ini denganmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, karena kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata dalam menopang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk Kau isi dengan firman. Firman-Mu yang menguatkan kami di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Firman-Mu yang meyakinkan kami Tuhan bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Inilah firman kami Tuhan. Haleluya.
yang dulu. Sebab Engkau kebenaranmu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang bermasmu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi
Roh Kudus akan menolong kami mengerti kehendak Bapa melalui firman yang kami baca. Roh Kudus akan menerangi hati kami. Amin. Roh Kudus akan berbicara kepada kami. Ya. Roh Kudus memperjelas firman kepada kami. Terima kasih. Terima Dan kami bersuka cita firman yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan seraya kami mendengar merenungkan firman-Mu, Tuhan melawat kami di sini. Ya. Tuhan menyatakan kuasa kehendak firman-Mu Amin. Amin. memenuhi kami dan kami bersuka cita. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Ya. Berkatilah jam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan siap mendengar merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Shalom saudara-saudara. Salam. Kita bersuka cita untuk berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang memimpin kita sampai hari ini. Tuhan baik. Dan Tuhan dengan setia memelihara kita, memberkati kita. Maka minggu ini saudara bersuka cita. Amin. Jadi firman Tuhan kita sudah pelajari minggu lalu, supaya kita bersuka cita karena Tuhan sudah menyatakan kasih setianya, dan di hadirat Tuhan kita bisa selalu bersuka cita. Amin. Itu berarti setiap hari kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, dan setiap hari kita bisa bersuka cita. Amin. Mari kita lanjutkan firman Tuhan sekarang di ayat yang ke-16. Mazmur 90 ayat yang ke-16. Saudara sudah menemukan? Amin. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan sinarmu kepada anak-anak. Saya bacakan, saudara menyimaknya. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak. Saya berkali-kali membaca ini dulu dan mencoba memahami. Ayat ini bisa ditafsirkan secara ayat sendiri, tetapi kita akan dibukakan rahasia ayat ini ketika kita membaca seluruhnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Pertanyaan di ayat 15 ketika kita membaca, buatlah kami bersuka cita. Bagaimana Tuhan membuat kita bersuka cita? Ayat 16 menjawab, kita akan bersuka cita ketika Tuhan menyatakan perbuatan. Dan biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Sekarang kita masuk dalam doa yang kelima. Dalam ayat 16 ini ada satu pokok doa dengan dua hal yang dibicarakan. Yang pertama ini adalah tentang generasi sekarang. Lalu yang kedua di ayat B adalah generasi yang akan datang. Biarlah kelihatan. Biarlah kelihatan. Berarti selama ini tidak kelihatan. Nah, bangsa Israel kenyang dengan pergumulan. Kenyang dengan penderitaan. Muncullah doa ini. Jadi nampaknya selama ini Tuhan berdiam diri dan Tuhan tidak menyatakan pertolongannya kepada umatnya.
di ayat 16 ini, pemazmur mewakili seluruh bangsa Israel. Ayat ini mengajarkan kepada kita juga untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Seorang yang berdoa, pendoa adalah seorang yang mewakili beberapa orang. Sekarang di ayat 16 ini, pemazmur mewakili seluruh bangsa. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu. Ini jamak, bukan dia. Lalu ada kata anak-anak mereka. Berarti ini tidak menunjuk pada dirinya, tapi menunjuk kepada satu bangsa, bangsa Israel. Dan anak-anak mereka. Pemazmur mewakili seluruh bangsa. Bahkan semua generasi berdiri di depan Tuhan dan berdoa. Mohon pembelaan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Di masa pandemi ini juga kita berdoa. Supaya Tuhan menyatakan pembelaannya. Menyatakan pertolongannya. Dan tanpa ragu-ragu kita juga mewakili bangsa kita. Mewakili pulau ini. Mewakili banyak orang berdoa di depan Tuhan secara sendiri atau secara kolektif, secara keluarga kita berdoa di depan Tuhan supaya Tuhan menolong bangsa kita. Jadi saya mengajak saudara-saudara di masa ini untuk menjadi seorang yang berdoa membela orang lain. Pemazmur sudah dikuatkan, itu sebabnya dia berani sekarang berdoa di depan Tuhan membela orang lain. Nah, ada dua hal yang kita renungkan di ayat A dan B. Yang pertama di ayat A adalah kiranya Tuhan memperlihatkan perbuatannya kepada hamba-hambamu. Hamba-hambamu. Nah, istilah hamba-hambamu ini menunjuk kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang ditunjuk di sini adalah satu bangsa, bangsa Israel yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang pemazmur berkata hamba-hambamu. Ayat ini berlaku bagi kita, bagi orang percaya. Kita bukan bangsa Israel. Tapi kita klaim ayat ini karena kita juga adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan adalah mereka yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Bukan hamba Tuhan yang melayani di altar ini. Jadi hamba-hamba Tuhan ini, hamba-hambamu ini adalah semua orang yang sudah diselamatkan. Kalau konteksnya tadi, hamba-hambamu di sini adalah seluruh bangsa Israel yang sudah diselamatkan dari tanah perbudakan. Tuhan menarik mereka, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan pimpin masuk ke tanah perjanjian. Dan hamba-hambamu di masa kini di zaman gereja adalah semua orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Jadi ayat ini berlaku bagi kita karena kita sudah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kita sudah ditebus oleh Allah, maka sekarang kita milik Allah. Nah, kata hamba-hambamu itu menunjuk dua pengertian. Hamba-hambamu yang pertama itu adalah orang yang melayani Tuhan. Itu hamba. Orang yang melayani Tuhan atau orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Itu hamba. Kita sudah merenungkan bagian ayat ini di ayat pertama, di mana pemazmur menunjuk kepada Tuhan dengan kata Adonai sebagai tuannya, dan kita hamba. Di ayat 13 juga kita sudah pelajari bagian ayat ini, hamba-hambamu. Jadi hamba yang dimaksud adalah mereka yang mengabdikan hidupnya untuk Yesus. Jadi bukan hamba Tuhan yang ada di altar ini. Semua orang percaya ditebus oleh darah Yesus itu adalah pelayan Tuhan. Amin. Dan kita melayani bukan di sini. Kita melayani dalam kehidupan kita setiap hari. Kita melayani Tuhan di rumah kita. Amin. Amin.
Jangan sampai kita hanya melayani di sini saja, itu sebabnya sukacita kita cuma di sini. Selesai ibadah, kita tinggalkan dan kita nggak dapat sukacita. Seorang pelayan adalah seorang yang ada sukacita, kebanggaan karena melayani Tuhan. Dan sukacita itu bukan hanya terjadi di gereja, tapi sukacita itu terjadi di rumah kita, di pekerjaan kita, karena kita melayani Tuhan di sana. Kita melayani banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, kata hamba itu adalah milik Tuhan. Kata hamba yang pertama itu adalah pelayan Tuhan, mereka yang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada istilah hamba Tuhan part-time. Part-time di gereja, part-time di luar. Semua hamba Tuhan itu full-time. Full-time itu adalah mereka yang mengabdikan hidupnya dari pagi sampai malam untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Apa saja yang dilakukan untuk menyenangkan Tuhan, itu hamba Tuhan. Mari kita menyenangkan Tuhan setiap hari di rumah kita, di pekerjaan kita, di mana kita berada, menyenangkan Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan itu adalah milik Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita milik Tuhan. Maka kita disebut sebagai umat dari Tuhan. Kalau kita adalah umat Tuhan, milik Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menggembalakan kita. Itu berarti ayat ini bicara tentang posisi di depan Tuhan sebagai hamba Tuhan yang tadinya terpuruk, dipermalukan. Ayat 15 kita sudah baca. Kata menindas. Menindas itu berarti mereka mengalami sesuatu yang buruk, yang tidak mengenakan. Menindas itu mereka dipermalukan, direndahkan. Dan bagian B dikatakan melihat yang jahat atau mengalami celaka. Ada rancangan jahat, ada rancangan buruk. Tapi sekarang di hadapan Tuhan mereka berdiri, memiliki iman supaya Tuhan kiranya memperlihatkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi pemazmur berdoa supaya kiranya Tuhan menyatakan perbuatannya. Apakah perbuatannya itu? Pertolongan Tuhan. Jadi bangsa Israel mengalami penderitaan, kesulitan. Sekarang kita mengalami penderitaan, kesulitan, keterbatasan. Seluruh bangsa, seluruh dunia. Tapi saya mengajak saudara seperti pemazmur berdiri di hadapan Tuhan, mewakili umat Tuhan, mewakili pulau ini, mewakili bangsa kita, bergumul dengan Tuhan. Dan mereka bergumul dengan Tuhan, mereka akan mengalami kekuatan dan sukacita. Dan mereka akan menjadi berkat. Jadi maksud ayat ini adalah umat Tuhan sekarang mengalami pergumulan, ditindas, atau tepatnya dipermalukan, direndahkan, mengalami hal-hal yang jahat, rancangan yang jahat terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka sangat dipermalukan. Sampai bangsa-bangsa mengolok-olok mereka. Mazmur 79 ayat 10 berkata, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Jadi mereka menuntut supaya Tuhan kiranya sekarang berperkara dengan mereka, supaya Tuhan menolong mereka dan Tuhan melawat mereka. Dan saya yakin ini juga doa kita, supaya Tuhan melawat kita. Supaya Tuhan kiranya menyatakan pertolongannya. Dan supaya kiranya tangan Tuhan kelihatan kepada kita. Kelihatan. Jadi selama ini tidak mungkin mereka tidak melihat tangan Tuhan yang ajaib memimpin mereka. Jadi kalau ayat ini ditulis setelah kepulangan bangsa Israel dari pembuangan, maka sekitar 70 tahun mereka dipermalukan sedemikian rupa. 70 tahun. Mereka umat yang mengembara. 70 tahun mereka menanggung rasa malu. 70 tahun mereka menderita. Dan sekarang mereka meminta pertolongan dari Tuhan untuk menolong mereka, melepaskan mereka dari pergumulan, kesulitan yang mereka alami saat ini. Sudah 6 bulan ya? Atau 5 bulan setengah
tapi dampaknya di awal Maret sudah nampak atau Februari. Jadi sudah 6 bulan kita bergumul. Dan ini juga menjadi doa kita. Kita perlu mendoakan diri kita. Tapi kita juga sebagai umat Tuhan, hamba Tuhan, mewakili mereka yang lain yang lemah. Kuatkan hatimu berdoa bagi orang lain. Kuatkan hatimu berdoa bagi anak-anak kita. Kuatkan hatimu berdoa untuk pasangan kita. Kuatkan hati kita supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita membuka Mazmur 111 ayat 6 dan 7. Apakah perbuatan Tuhan itu? Mazmur 111 ayat 6 dan 7. Sudah menemukan? Mazmur 111 ayat 6 dan 7 kita baca bersama 2-3. Ia telah memberitahukan kepada Mazmur 111 ayat 6 dan 7. Apa bunyinya? Ya, ayat 7. Saya membaca di dalam versi yang lain. Baik, mari kita buka terjemahan baru. Saya buka Alkitab versi yang lain. Ayat 6 dan 7 kita baca bersama 2-3. Amin. Ia telah memberitahukan kepada umatnya kuasa pekerjaannya, dengan memberikan kepada mereka warisan bangsa-bangsa. Pekerjaan-pekerjaan tangannya adalah kebenaran dan keadilan. Semua peraturannya tetap. Yang mana pekerjaan tangan Tuhan? Itu yang diminta oleh pemazmur. Perbuatan-perbuatannya atau pekerjaan-pekerjaan tangannya. Pemazmur tidak hanya mengingat bagaimana tangan Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana tangan Tuhan mendandani, tetapi pemazmur melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib. Bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari musuh-musuhnya, bagaimana Tuhan melepaskan mereka di tanah Mesir, bagaimana Tuhan membuat 10 tulah, dan kemudian Tuhan membuat mereka berjalan di tanah yang kering, di tengah-tengah laut Teberau. Perbuatan Tuhan itulah tangan-tangan Tuhan yang ajaib. Dan sekarang pemazmur meminta itu, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Perbuatan ini tidak ditulis jamak, ditulis bukan perbuatan-perbuatanmu. Pemazmur percaya begini, bahwa sekali Tuhan bekerja, semua selesai. Sekali Tuhan bergerak dan Tuhan menyatakan pertolongannya, tangannya yang ajaib itu, tidak ada satu bangsa yang bisa mengalahkan mereka. Mereka sangat dipermalukan, tapi sekarang mereka berdiri di depan Tuhan, menguatkan imannya, pengharapannya, dan memohon perbuatan tangan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka mengingat bagaimana perbuatan Tuhan memberikan bangsa-bangsa. Hampir 2 juta keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Kita sudah mempelajari dalam kitab Yosua. Tuhan menyediakan ada tanah yang luas bagi mereka. Mereka tanpa menabur, sudah ada tanaman, sudah ada pertanian yang disiapkan oleh Tuhan. Sudah ada lahan pertanian, sudah ada perumahan yang Tuhan siapkan. Tanah yang begitu luas bagi bangsa Israel. Dan mereka mengingat itulah perbuatan Tuhan. Dan sekarang mereka menyanyikan perbuatan Tuhan di masa lalu. Pekerjaan tangan Tuhan yang menceritakan keagungan. Saudara, kalau kita terpuruk hari ini, kalau kita merasa lemah hari ini, ingatlah pekerjaan Tuhan di masa lalu. Lagu kita nanti
Berkat Tuhan itu banyak. Bagaimana menghitung berkat Tuhan? Kalau sekarang kita memiliki persoalan penderitaan, hitunglah semua kebaikan Tuhan di masa lalu. Jadi pemazmur mengajak kita bukan hanya menguatkan diri kita dalam doa, tapi coba ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan. Di masa lalu terlalu banyak perbuatan Tuhan. Itu akan menguatkan iman kita. Sehingga kita tidak perlu lemah, kita tidak perlu putus asa, sedih, kecewa dengan situasi saat ini yang sedang terjadi. Kalau di masa lalu Tuhan menolong kita, di masa ini juga terjadi pertolongan Tuhan. Amin. Biarlah kelihatan kepada semua hamba-hambamu di sini Tuhan, perbuatanmu yang ajaib, pekerjaan tanganmu, pertolonganmu, pembelaanmu. Setiap kali bangsa Israel mengingat perbuatan Tuhan, nyanyian yang paling diingat adalah nyanyian pembelaan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Nyanyian pembelaan Tuhan perjalanan 40 tahun. Wah, itu ajaib. Kisah itu ajaib yang diceritakan sampai sekarang, bagaimana Tuhan membela laut Teberau. Itu kisah yang ajaib. Kisah yang ajaib bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel 40 tahun. Mereka tanpa menabur, tanpa menanam, 40 tahun. Tuhan sediakan makanan. 40 tahun. Mana datang? 40 tahun. Burung puyuh datang. 40 tahun Tuhan memelihara mereka, dari batu karang keluar air. 6 bulan ini Tuhan memelihara kita. Amin. Sulit, mustahil, tapi Tuhan memelihara kita. Terbatas, Tuhan memelihara kita. Memang sedih ya kalau kita ingat banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang sangat terbatas. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup memelihara. Amin. Tuhan sanggup memelihara. Kita sedih dengan orang lain, percayalah ada Tuhan memelihara orang lain. Ya. Tapi jangan pernah tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan memelihara kita dan Tuhan juga memelihara saudara-saudara kita yang mengalami masalah penderitaan. Amin, saudara. Amin. Ingatlah nyanyian itu. Nyanyikanlah nyanyian yang menyukakan hati kita. Nyanyikanlah nyanyian yang memberi kesukaan. Di ayat 15, buatlah kami bersuka cita. Bagaimana Tuhan membuat kita bersuka cita kalau kita menyanyikan nyanyian kesedihan, nyanyian kekecewaan, nyanyian ratapan, nyanyian kemarahan. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Ayat 16 bagian B. Kita kembali ke Mazmur pasal 90 ayat 16 bagian B. Di sana dikatakan, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Jadi ini adalah dua anak kalimat yang disambung dengan kata kerja yang sama. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu. Sama juga, biarlah kelihatan semarakmu kepada anak-anak mereka. Apa itu semarak? Semarak itu adalah kemuliaan, glory, honor, majesty. Semarak itu adalah keagungan. Di semarak itu juga adalah keindahan. Semarak. Biarlah kelihatan semarakmu. Biarlah kelihatan kemuliaanmu. Maksudnya begini. Apa hubungannya antara masa kini dengan masa akan datang? Apa hubungan dengan orang tua dan anak-anak mereka? Kalau Tuhan melawat orang tua saat itu, kalau Tuhan menyatakan pembelaan pada masa kini, maka bangsa Israel akan tetap hidup dan mereka akan menceritakan kebaikan Tuhan masa kini kepada anak-anak mereka. Kalau Tuhan memelihara kita di masa pandemi ini, berapa bulan selesai? Kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, bahkan Tuhan menyatakan
kisah itu kita akan kisahkan kepada anak-anak kita. Dan itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Anak-anak kita akan bersuka cita, mereka bertumbuh dan mereka percaya kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita pada masa kini. Beberapa jemaat bersaksi. Sangat terbatas, Pak. Sudah nggak kerja, gimana caranya, Pak? Tapi ada saja cara Tuhan. Ada cara Tuhan yang ajaib. Tuhan nyatakan mujizatnya. Ada orang kasih uang, Pak, tiba-tiba. Tiba-tiba, Pak. Ada yang kasih uang 500 ribu. Ada yang kasih 1 juta. Bisa hidup 1 bulan itu. Tapi faktanya bahwa bukan cuma bulan itu. Walaupun ternyata setelah 5 bulan, 6 bulan. Tidak ada orang kasih uang. Tetapi Tuhan memelihara bulan itu sehingga kita bisa melanjutkan sampai bulan itu. Amin. Dan kita akan melanjutkan hidup kita. Kita tidak akan mati, saudara. Amin. Kita tidak akan hancur binasa di masa ini. Karena kita, tugas kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan di masa kini kepada anak-anak kita nanti. Besok. 10 tahun akan datang. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya terhadap anak-anak. Jadi saudara, perbuatan dan kemuliaan Tuhan itu adalah paralel. Perbuatan Tuhan, semarak Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada anak-anak kita. Jadi ketika Tuhan bertindak menolong kita, menolong umatnya, dengan perbuatannya yang ajaib, Ia juga menyatakan kemuliaannya. Dia tidak hanya menyatakan kemuliaannya di sini pada waktu Dia menolong kita, tapi Dia juga menyatakan kemuliaannya kepada anak-anak kita. Jadi Tuhan pasti menolong kita karena pertolongan Tuhan itu menyatakan kemuliaannya di masa yang akan datang. Pertolongan Tuhan yang Dia lakukan hari ini, kita akan ingat sampai tahun-tahun berikutnya. Dan itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak hanya bermaksud menguatkan kita, tapi Tuhan bermaksud supaya kita mempercayai Dia sungguh-sungguh itulah kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kalau saudara diminta bersaksi, mengapa masih hidup sampai sekarang, pasti ada kesaksiannya ya. 6 bulan ini pasti tidak apa-apa kalau mau bersaksi minggu depan, nanti dilapor ke Pak Pepet atau di WhatsApp juga boleh. Pak, Ibu, saya mau bersaksi minggu depan di Jatah ya. Minggu depan. Sebenarnya ada banyak kesaksian kita. Cuman kadang-kadang kita malu berdiri ya. Atau bingung bahasanya sih bagaimana bahasanya ngomongnya. Sudah nggak usah bahasa indah datang ke sini. Saudara-saudara, saya bergumul 6 bulan tapi Tuhan tolong saya. Dan Tuhan begitu baik. Sudah selesai. Gak usah waktu itu saya bangun, sebelum itu saya sikat gigi, kelamaan, saudara. Kelamaan. Saksikan perbuatan Tuhan, bukan perbuatanmu. Perbuatanku begini, saudara. Saya sudah berjuang dari pagi sampai malam, tidak dapat apa-apa, itu perbuatanku. Tapi perbuatan Tuhan adalah lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang bawa beras, ada bawa super mie. Karena saya bisa beli sebenarnya. Saya diberkati Tuhan tadi malam, tengah malam. Jam berapa itu? 12:30 saya diberkati Tuhan. Saya memberi kepada orang lain, tidak banyak. Kemudian ada orang memberkati saya tengah malam. Jadi ada saja berkat dan mujizat yang Tuhan beri bagi kita. Hitunglah itu. Jadi ketika Tuhan bertindak menolong kita, menolong umatnya, Ia juga menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dan Tuhan menghendaki waktu kita berdiri di depannya, kita memuji kemuliaan. Kepala pasukan yang memimpin penyaliban Tuhan Yesus. Dia memimpin dan Dia melihat semua. Mungkin dia juga memimpin pada waktu Yesus dicambuk. Dia juga yang perintahkan. Dia melihat itu. Dia juga melihat bagaimana Yesus memanggul salib sampai ke Bukit Golgota. Dengan mata kepalanya dia melihat jam 12 siang itu terjadi kegelapan. Terjadi gempa bumi.
Dan kepala pasukan berkata begini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia melihat perbuatan Tuhan. Dia melihat keajaiban yang luar biasa seumur hidupnya. Dia mungkin pernah berperang, memimpin peperangan. Tidak satu kekuatan pun yang dapat mengalahkan tentara-tentara Roma. Tapi sekarang di hadapannya berdiri seorang yang nampaknya lemah, terhukum. Tapi ketika dia merenungkan kisah-kisah mulai dari kisah pagi sampai jam 12 siang atau jam 3 siang itu. Sekarang dari mulutnya keluar pengakuan. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Tuhan menghendaki supaya ketika Tuhan melawat kita, dia tidak hanya untuk memberkati kita, menolong kita, tapi supaya dari mulut kita keluar pujian, penyembahan, hati kita mempercayai dia sebab perbuatannya yang ajaib. Amin, saudara. Mari kita buka Yohanes pasal 2. Saudara tahu kisah ini, ya, yaitu kisah Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur. Bagaimana bisa? Apa maksud Tuhan? Ibu Maria datang. Yesus, mereka kekurangan anggur. Lalu kemudian Yesus menolak Ibu Maria. Mengapa Yesus menolak Ibu Maria? Karena saat itu Ibu Maria bertindak sebagai ibu yang mengerti rencana Tuhan. Dan Ibu Maria berpikir, ini waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Yesus menolak Ibu Maria. Tapi mengapa Yesus kemudian melakukan mujizat? Bukan karena permintaan yang pertama, tapi permintaan yang kedua. Ibu Maria ditolak, bukannya kecewa, bukannya sedih, bukannya marah, tapi justru datang kepada para pelayan. Dia memanggil pelayan dan berkata, apapun yang dikatakan oleh orang itu, lakukan. Dia ditolak sebagai manusia yang mengerti rencana kehendak kemuliaan Tuhan. Tuhan menolaknya. Karena itu bukan maksud Tuhan. Tapi Tuhan melakukan mujizat oleh karena Yesus melihat bukan lagi sebagai ibunya, tapi sebagai seorang hamba yang mempercayai Yesus. Hamba yang bergantung kepada Tuhan. Hamba yang mempercayai perbuatan Tuhan. Apapun yang dia katakan, lakukanlah itu. Dan Yesus menjawab doa-doa kita. Bukan karena kita ngerti ini waktunya yang tepat memuliakan Tuhan. Tapi kan sebagai hamba-hamba Tuhan yang bergantung kepadanya, percaya kepadanya, berharap kepadanya. Tuhan lakukan mujizat. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Apa maksud dari mujizat itu? Ayat 11. Kita baca 2-3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kemuliaannya sama tadi di Mazmur 16 semaraknya. Siapa yang melihatnya? Yaitu murid-muridnya. Yesus buat mujizat besar. Siapa yang lihat mujizat ini? Siapa yang lihat mujizat ini? Kapal yang menikah tidak tahu mujizat terjadi. Pemimpin pesta tidak tahu mujizat terjadi. Tapi yang tahu mujizat itu adalah yang pertama 2 pelayan. Yang kedua Ibu Maria. Yang ketiga adalah murid-murid. Dan murid-muridnya belum banyak. Dan itu dikisahkan dan membuat mereka mempercayai siapa Yesus sebenarnya. Apa makna dari Mazmur pasal 19 itu? Mereka memohon tindakan Tuhan untuk membela mereka saat ini. Dan mereka berjanji untuk menceritakan tindakan Tuhan saat ini. Pembelaan Tuhan saat ini diceritakan kepada anak-anak mereka. Saya menantang saudara-saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Minta pembelaannya, pertolongannya hari ini. Masa pandemi ini. Kapan berakhir? Percayalah Tuhan memelihara kita. Dan saya menantang saudara untuk menyimpan kisah ini. Saudara bagikan kepada anak-anak saudara.
tahun depan, 2 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Menceritakan kisah ini kepada keponakan kita. Menceritakan kisah perbuatan di masa ini kepada adik-adik kita. Menceritakan kisah ini kepada cucu-cucu kita kelak. Perbuatan Tuhan akan nyata. Amin. Amin. Apa yang diperbuat Tuhan saat ini, seharusnya anak-anak kita juga mendengar. Apa yang Tuhan perbuat di masa lalu, anak-anak kita juga mendengar. Tujuan kesaksian kita menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi kalau saya ke pelayanan lama, dulu waktu saya mahasiswa, tiap minggu saya naik turun sorga. Tiap minggu saya naik turun sorga. Selama 3 tahun. Sorga yang saya maksudkan bukanlah kerajaan Tuhan, tapi dusun sorga yang ada di Singaraja. Saya naik sepeda ke sana, saudara. Jadi dari kota Singaraja ke dusun sorga, tapi jalannya kayak neraka dulu. Berkilo-kilo, mendaki. Wah, karena saya naik sepeda balap, itu sebabnya kenapa saya pengen beli sepeda balap sekaligus untuk mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Tapi sepeda balap nggak turun-turun harga. Nah, jadi kalau saya pakai sepeda ke sana, sepeda saya itu bisa bicara. Sampai di kaki bukit itu sepedanya bicara. Gantian dong, saya lagi di atas. Jadi kalau mau jalan pintas itu ada, tapi agak mendaki. Kalau jalan pintas susah naik sepeda. Jadi saya tuntun, tapi saya repot kalau menuntunnya, apalagi jalan yang berkerikil. Maka saya mencari jalan yang lebih mulus, aspal, tapi muter. Di tengah jalan saya menangis karena sudah tidak bisa mendaki lagi. Kaki saya sudah bengkak dan tidak bisa menangis. Akhirnya minggu depan saya mencoba jalan yang baru. Saya coba panjat lereng. Jadi sepeda saya ikat, panjat lereng. Dan saya tidak mencobanya minggu depan lagi. Karena itu sangat menyusahkan. Sekarang sudah bagus jalannya ke sana. Jadi kalau itu musim kering, semua kering. Kalau nggak ada hujan. Yang bisa tumbuh itu jambu mete. Yang bisa tumbuh. Pisang. Yang lain kering. Saya melihat perbuatan Tuhan. Jadi kalau malam itu pulang dari pelayanan, itu kan di atas bukit. Jadi naik sepeda itu, bayangkan naik sepeda, nggak ada lampu. Saya kan berteriak, wah minggir, karena itu gelap, lalu berkelak-kelok. Bayangkan, dan saya melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi di ransel ini sudah ada apa ini, pakaian lengkap, pakaian untuk ibadah, pakaian untuk tidur sudah lengkap semua. Juga ada kunci-kunci di ransel ini. Suatu hari sepeda saya akan rusak, saya akan memperbaiki di tengah jalan. Itu kisah bagaimana Tuhan memelihara. Sampai sekarang bisa hidup. Saya mengajak coba mahasiswa ke sana, bilang, mahasiswa berkata, kalau saya di sini Pak, saya tidak bisa hidup. Di bukit, kemudian kalau mandi harus turun ke sungai. Harus turun di sungai. Perbuatan Tuhan yang memelihara. Saya pernah berjalan kaki, mengalami penderitaan, sampai teman saya berkata, jangan cerita kisah itu memalukan. Saya bilang itu kebanggaan. Dari saudara pernah ke kota Seririt, ada yang pernah? Atau pernah ke Banjar ke Seririt, kemudian naik ke dusun sorga. Itu jalan kaki. Di Banjar itu tempat anggur ya. Anggur. Saya berdoa supaya Tuhan kasih saya 500 rupiah waktu itu ya. 500 rupiah supaya bisa naik ojek. Tapi ternyata saya minta dengan cara berjalan kaki dan berdoa. Dan bukan yang berdoa menengadah ke langit, tapi berdoa melihat ke jalan. 500 rupiah. Saya dapat 100 rupiah.
500 rupiah. Dapat lagi 100 rupiah. Puji Tuhan, berhasil dapat 500 rupiah. Tapi sudah sampai di surga. Maksud saya mau naik ojek, tapi ternyata dapat 500 sudah sampai di surga. Puji Tuhan. Nah, saya bilang, wah jangan, itu memalukan. Apa Tuhan tidak bisa menolong? Tapi Tuhan menolong saya. Karena saya berjumpa dengan beberapa orang, mereka mendengar kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Ya, untuk pertama kalinya bisa makan anggur langsung di bawah pohon anggur seumur hidupnya. Itu berita sukacita. Dan itu bisa diceritakan. Apalagi kita bisa ceritakan, ada banyak anak-anak mereka. Saya menentang saudara-saudara untuk menyimpan kisah kebaikan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita begini. Tanggung jawab Tuhan memelihara kita. Dan tanggung jawab kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita juga takut akan Tuhan. Dalam English Revised Version berkata, let your servants see that wonderful things you can do for them. Biarlah hamba-hambamu melihat hal-hal menakjubkan yang dapat engkau lakukan untuk mereka. Biarlah engkau melakukan hal-hal menakjubkan pada masa kini, supaya kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita. Mari saudara, kita minta kisah mujizat Tuhan saat ini. Kita minta kisah perbuatan Tuhan. Dan kita bisa menceritakan kemuliaan kepada anak-anak. Amin saudara. Amin. Biar ini juga menjadi perjanjian kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu hati kita. Bagaimana aku bisa menyatakan perbuatanku kalau sebenarnya aku tahu bahwa engkau tidak bisa menceritakan kisah kebaikanku, perbuatanku ajaib kepada anak-anak. Ayat terakhir, Mazmur 86 ayat 2. Mazmur 86 ayat 2. Dan kita akan siapkan pujian, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti itu. Mazmur 86 ayat 2. Kita baca bersama. 2, 3. Lihat seperti, beda lagi ayat ini. Oke, dengar saya. Ini versi yang lain. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Seperti seorang hamba memandang kepada tuannya dan tidak lepas pandangan kita, perhatian kita kepada Tuhan, supaya kita beroleh kasih di masa ini. Kita jadikan masa ini bukan pandemi tapi latihan. Tuhan melatih kita dan Tuhan menyatakan mujizatnya, kebaikannya, kekuatannya, penghiburannya, kesembuhannya bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujian. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti berbicara kepada kami tentang perbuatan-perbuatan-Mu di masa lalu. Bagaimana Tuhan mengasihi kami, bagaimana Tuhan menyelamatkan kami, bagaimana Tuhan menebus kami di kayu salib, bagaimana Tuhan menggantikan kami yang berdosa, bagaimana Tuhan menyatakan janji-janji-Mu bagi kami. Perbuatan-Mu ajaib. Berkatilah Tuhan perjamuan Tuhan ini, dan Tuhan berbicara kepada kami. Bapak Roni dan Bapak Arfa dimohon maju ke depan membagikan roti dan anggur. Kita akan menjadi kembali kubri kemuliaan. Biar kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan di sini di antara kita. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada karya Kristus di kayu salib.
perbuatan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau nyawanya saja diberi bagi kita, apalagi yang lain. Kalau hidup kekal saja diberi bagi kita yang tidak layak untuk menerimanya, apalagi dengan berkat-berkat di dunia. Kalau Roh Kudus diberi bagi kita, apalagi sukacita dan berkat-berkat yang kita doakan dan pergumulkan saja. Kami percaya Tuhan. Itu sebabnya kami merayakan perjamuan Tuhan ini dan mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Layakan kami untuk menikmati persekutuan, perjamuan Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat tubuh yang sudah terkoyak bagi kami, darah yang tercurah bagi kami. Semua disediakan untuk menggantikan kami. Semua diberikan supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti ini lambang dari tubuh Yesus yang terkoyak terpecah bagi kita. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita berseru bersama. Dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Anggur ini lambang dari darah Yesus yang tercurah. Diberikannya untuk menjadi penebusan bagi dosa kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dan kita berseru dalam nama Yesus. Naikkanlah syukur untuk korban Yesus, kebaikan Tuhan kita. Naikkanlah syukur untuk penebusan yang dilakukan di kayu salib. Naikkanlah syukur untuk hidup kekal yang diberi bagi kita. Terima kasih. Syukur. Terima kasih. Terpuji namamu Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, teguhkan kami. Terima kasih untuk perbuatanmu Tuhan di kayu salib, menggantikan kami yang berdosa, menyelamatkan kami yang harus binasa. Engkau mengasihani kami begitu ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan hari ini. Setelah 5 bulan lebih dan kami bersekutu bersama dalam perjamuan Tuhan, dalam ibadah terbatas ini. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu, memberkati kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami bersuka cita di masa ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Dan kami berdoa sekali lagi Tuhan,
Biarlah kelihatan kepada semua hamba-hambamu di sini perbuatanmu yang ajaib. Dan biarlah kelihatan kemuliaanmu kepada anak-anak kami. Karena itu perlihatkanlah mujizatmu di antara kami. Dan kisah ini menjadi nyanyian yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Orang akan dibutuhkan. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa masukkan nanti di kotak yang sudah disediakan di belakang. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Ibu Elizabeth akan memimpin dalam doa. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih atas pemeliharaan yang Tuhan berikan sepanjang minggu yang telah berlalu. Amin. Dan agar kami ada di tempat ini saat ini Tuhan untuk menerima roti hidup-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami ada di tempat ini. Kami boleh mendengarkan firman dan kami boleh dipuaskan. Bapa, berkatilah gereja-Mu ini ya Tuhan, yang melalui pengembalaan Bapak Johan Tuhan, sehingga setiap firman pengajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak terbuang begitu saja. Tapi boleh menjadi benih yang tumbuh ya Tuhan, sehingga kami boleh tumbuh, kami boleh mengenal Tuhan sebagai kasih yang sangat luar biasa, dan kami menyadari posisi kami sebagai anak-anak kerajaan surga, sehingga kami mempunyai hati yang kuat ya Tuhan, iman yang kuat ya Tuhan, terutama di masa-masa yang sulit, di masa pandemi ini Tuhan. Kami tidak tergoncangkan oleh kesulitan yang terjadi Tuhan, tapi iman kami makin hidup. Kami semakin menghidupi firman yang telah kami terima, yang telah kami dengar ya Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan perekonomian Tuhan, Tuhan Engkau hiburkan, Engkau kuatkan Tuhan, sehingga kami tidak mengalami patah hati, kami tidak mengalami kekhawatiran, tapi kami mengalami luapan sukacita, bersyukur. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menolong setiap kami. Engkau memberikan kreativitas, ide-ide yang baru untuk anak-anak-Mu di tempat ini, bertahan untuk hidup, bertahan untuk menghidupi anak-anak, menghidupi keluarganya Tuhan. Kami tidak akan terpuruk, kami tidak akan mati karena kelaparan.
kelaparan, karena bencana ini Tuhan. Dan kami tubuh kami pun Engkau sehatkan Tuhan, sehingga kami tidak mudah terpapar oleh virus-virus, bakteri-bakteri apapun Tuhan. Justru di masa sulit ini Tuhan, iman kami semakin diperkuat, keyakinan kami semakin dikobarkan bahwa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan kami, bahwa darah-Mu memproteksi kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat ya Tuhan, yang sehat Tuhan. Bukan hanya itu Tuhan, kami justru iman kami bertumbuh di masa sulit ini Tuhan. Kami justru berani untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kami melihat saudara kami yang lebih lemah atau berkekurangan Tuhan, kami berani untuk menolong di dalam kesulitan kami, di dalam mungkin kekurangan kami. Kami mempunyai keberanian untuk membagikan cinta-Mu kepada mereka. Tuhan, pakailah kami masing-masing tempat ini, supaya kami boleh memuliakan Nama-Mu, supaya orang melihat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, inilah kami, tolonglah kami. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Johan, hamba-Mu yang memimpin kami di tempat ini Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Setiap apa yang disampaikan datangnya dari Tuhan, dan setiap pelayanan Tuhan Engkau berikan urapan, kuasa, wibawa ya Tuhan, untuk mengubah kami Tuhan melalui firman-firman-Mu. Engkau berkati ibu Tuhan sebagai pendampingnya, Engkau berkati kesehatannya Tuhan, Engkau berkati anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati menantu-menantunya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kuat, yang menjadi berkat, yang bisa menjadi contoh ya Tuhan bagi kami semua di tempat ini, dan jemaat ini boleh tumbuh dengan bagus sekali Tuhan, untuk memuliakan Nama-Mu, semakin berkorban mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk yang sakit. Kami percaya Tuhan, Yumi juga Engkau sudah sembuhkan. Engkau berikan penghiburan di hatinya untuk tidak berkecil hati, tapi dia selalu ingat bilur-bilur-Mu berkuasa menyembuhkannya Tuhan. Hiburkan hatinya, curahkan sukacita di hatinya Tuhan. Ya Tuhan, dan dia boleh mengalami kesembuhan, berkumpul kembali dengan kami Tuhan, untuk beribadah di tempat ini dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Untuk Oma juga Tuhan, Kau berkati dia, hiburkan dia, sembuhkan dia. Pak Li juga Engkau sudah sembuhkan, kami percaya, karena Pak Li akan Kau pakai Tuhan untuk melayani Engkau lebih dahsyat lagi daripada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarganya Engkau berkati. Setiap orang yang mengalami kelemahan Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau kembalikan kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk negara kami. Berkati negara yang kami cintai ini Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang Engkau pakai Tuhan untuk memimpin negara ini. Presiden, wakil presiden, DPR, dan pejabat-pejabat lainnya Tuhan, baik yang dari atas sampai ke bawah Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan. Takut kepada kebenaran, takut kepada Tuhan, kiranya tertanam di hati mereka pada setiap apa yang mereka lakukan, setiap apa yang mereka putuskan adalah hikmat dan pimpinan-Mu saja, untuk kebaikan negeri kami, untuk kemakmuran negeri kami, terutama pada saat pandemik ini Tuhan. Engkau Tuhan tolong setiap kami untuk taat, untuk taat kepada peraturan pemerintah mengenai protokol COVID ini Tuhan, sehingga kami juga mengalami kemakmuran Tuhan. Kami boleh menjalankan roda ekonomi dengan baik. Setiap usaha kami Engkau berkati Tuhan. Pulihkan negeri kami, pulihkan perekonomian Indonesia Tuhan, dan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas negeri ini melalui kesulitan-kesulitan ini, supaya Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa,
berkati ibadah kedua Tuhan. Yang belum datang pagi hari ini, Tuhan berikan mereka kesehatan, kemampuan untuk bisa datang tempat ini, menerima kebenaran firman-Mu, dipuaskan, dikenyangkan oleh roti hidup dan air hidup-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kehidupan kami selanjutnya. Sepekan nanti Tuhan, hanya dalam tangan kasih-Mu. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah di hati kami sepanjang minggu nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian terakhir kita. Ibadah topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Terima kasih Allah yang hidup untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami menyembah-Mu, mencari wajah-Mu. Dan Tuhan berkatilah kami. Tuhan teguhkan kami, biar kiranya mata kami memandang terus kepadamu, memohonkan belas kasihan-Mu dan berkata, kiranya kelihatan kepada kami hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu yang ajaib dan semarak-Mu bagi kami dan bagi anak-anak kami. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara.